ada yang udah dapat inspirasi. Seputar apa teh judul yang diminta ibu itu bebasnya? Bebas. Tapi Seimajinatif mungkin. Aku ada ideku tapi nggak terlalu wow sih. Daripada nggak ada kayak Itu. Smarttik. Apa? Smarttik stick pintar untuk apa? Tunanetra. Jadi dia itu alatnya itu bisa mendeteksi gitu halangan atau orang. Iya. Cuman tadi stick untuk tunanetra. Jadi di alatnya itu bisa deteksi apa gitu, entah batu, lubang, manusia. Jadi membantu apalagi itu orang buta biar bisa jalan kemana-mana. Berarti kayak pakai sensor gitu ya? Iya. Jadi berarti nanti kan kalau itu nanti kan berarti batu atau dinding nanti kita buat satu apa lah, satu jenis satu nama. Kan sama aja sih benda. Ya iyalah sama itu dia benda. Ya, pokoknya berarti cuma 3 lah nanti apa sensornya. Sensor apalah? Manusia. Kan manusia enggak kita masukkan ke dalam benda manusia. Baru apa lubang-lubang kalau kedalaman. Kalau kendaraan kayak mobil, motor itu benda. Tuh kan kalau adanya ide lain. Kalau mobilnya berhenti benda lah ada, tapi kalau nggak berhenti itu di luar jangkauan. Berarti 3 lah ya. Tapi dia mungkin gimana? Atau aku ada 4. Aku pikir-pikir dari tadi. Apa Pit? Ayo. Yang pertama kan keran air otomatis dengan sensor antara sensor berat atau sensor ketinggian. Jadi kan nanti di penampungan air ini dipasang sensor. Aku antara 2 pilihan sensornya. Pertama ada sensor berat, baru ada sensor ketinggian. Nah pas keran airnya ini mengisi kan, misalnya lah kan kalau pakai sensor berat kan, misalnya setelah mencapai berat tertentu kan, bisa nanti kerannya ini otomatis dimatikan kan. Baru setelah aku pikir-pikir tadi kan, kan berat ini kan siapa tahu nanti relatif lah dibilang, siapa tahu nanti ada misalnya kayak tambah gayung atau kayak mana kan. Jadi ku ambil lagi alternatif pakai sensor ketinggian, misalnya kan dibikinlah sensor nanti di apanya ini, dembernya ini kan. Nah nanti setelah airnya ini misalnya mencapai ketinggian tertentu di sensornya itu, jadi nanti airnya itu otomatis mati sendiri kayak gitu. Jadi maksudmu kalau misalnya kita ngisi air gitu, kalau embernya udah penuh langsung mati sendiri kerannya? Iya. Sesuai karakteristik yang dibuat kan? Iya betul. Misalkan kita masuk kalau misalnya beratnya misalnya di embernya itu misalnya 50 kilo. Nah setelah kerannya itu hidup misalnya kan, setelah mencapai berat 50 kilo dia mati sendiri kayak gitu. Berarti buat timbangan lagi kan? Iya buat timbangan lah. Oke. Begitu kan? Tapi lebih bagus, lebih gampang yang pakai timbangan itu daripada ketinggian. Iya. Aku tadi pikirnya kayak lebih susah pakai timbangan, pikirku tadi. Makanya aku pikir nih. Oke. Yang 3 lagi apa? Baru ada pemotong rumput otomatis berbasis Arduino pakai sensor. Ini juga pakai sensor ketinggian kan, misalnya kan nanti jalanlah mesinnya ini kan. Nah nanti kalau di sensornya nanti kan di depannya apanya ini robotnya ini nanti misalnya ada mencapai ketinggian tertentu kan.
dia bergerak ke arah situ, memotong gitu, memotong rumputnya itu. Iya Pak, Tapi parameternya Pit, apanya Pit? apa? Parameternya apa? Kalau sensornya akan dia memotong. Jadi kalau gelombang nanti dia gelombang juga lagi di jalan nanti. Ah, itulah. Ya. Baru dia kan kayak kayak nabrak dinding, dia mutar balik kayak gitu. Pernah kan tengok? Iya, iya. Nah, Pernah lihat di TV. nah, itulah maksudku kan, kayak dipasangkan kayak gitu dia apanya itu. Tapi Biar muter balik juga dia. iya. Jadi Kan. dia berarti dia kayak robot atau manusia yang gunakan? Yang make? Kayak robot lah, robot otomatis. Otomatis. Robot. Otomasi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dua lagi. Dua lagi. Dua lagi. Kau lah dulu Pila. Lanjutlah, aku lagi nyari. Oke, baru selanjutnya ada gergaji scroll saw berbasis line follower. Tahu ya kan gergaji scroll? Gak tahu. Dia Scroll besar. kayak mata gergaji, dia kecil. Kayak untuk memotong kayu, membentuk-bentuk kayu. Iya. Nah, Oh, yang itu ya. kan kalau apa namanya, berbasis line following kan mengikuti garis warna hitam itu kan. Nah, jadi nanti misalnya kan kita gambar di kayunya itu pakai tinta warna hitam. Nah, nanti mesin scroll saw-nya itu, gergajinya itu mengikuti itu, jadi dia memotong otomatis kayak gitu, mengikuti garisnya itu. Nanti Itu- aku share kayak mana bentuk gergaji scroll saw. Berarti itu kayak proyek besar itu loh. Tahu kayak mana dibilangnya? Tahu kau apa? Kayak mata gergaji kayu yang kecil itu. Iya. Ah, itulah kayak gitu dia. Menurutku skip. 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 Ada yang lagi. Baru ada Lagi. satu lagi. Jemuran pakaian dengan sensor hujan. Nah, nanti misalnya kan kita pasang di jemurannya ini kayak semacam, nanti dia kayak mana ya? Nah, nanti di jemurannya ini kita pakai sensor, di mana saat misalnya sensornya ini mendeteksi adanya air hujan, nanti jemurannya ini bergerak kayak pakai roda. Jadi nanti misalnya kan baju yang digantung di apanya itu, di jemurannya itu nanti bergerak berjalan ke arah yang rindang, yang tidak terkena air hujan atau yang punya atap kayak gitu. Ada Paknya? Ada jemuran di luar. Saya terinspirasi dari Ada jemuran di luar kan, di tempat terbuka. Nah, saat sensornya ini kan mendapati air hujan atau mendeteksi air hujan, nah nanti di jemurannya ini kayak dipasang sebuah roll. Nah, roll ini berputar nanti ke arah, misalnya kan tali jemurannya ini tersambung ke tempat yang lebih rindang. Nah, diarahkan ke situ kayak gitu maksudnya. Agan-agan. Gak lebih efektif dia ada apa ya, atap gitu. Kalau kira-kira datang hujan, atapnya langsung muncul dan menutup pakaiannya. Ya juga sih ya. Aku tadi tuh juga kayak gitu. Cuman kan terkadang kan air hujan itu nanti kan, sama yang kita bahas kemarin. terkadang kan air hujan itu kan mau disertai badai. Itu pikirku. Oh iya. Oke. Sensor hujan. Kalau sekarang Pin, Nanti kita bahas lagi sensor hujan itu. Itu kan harus disediakan kayaknya di tempat dia apa itu kan, kayak garasi Bang. Iyalah, harus disediain lah tempat tuduhnya.
disediakan relnya atau bannya kita Iya, buat itu atau harus cukup ada relnya. Tapi agak ribet sih, enggak, tapi sederhana tapi agak ribet. Sederhana tapi ribet. Ih. Simpanlah dulu, kita simpanlah dulu. Ide sipil lah dulu. Oke, Gan. Gas speed. Gak ada terlintas di otakku ide. Aku diciptakan untuk memahami inspirasi orangnya. Jadi mental sih ya. Apalah. Nanti udah biasanya itu sensor garasi. Pagar. Harus sudah fix judul kita malam ini dah. Santai fixnya itu nanti. Apalah. Yang paling gampang itunya pagar. Sensor pagar. Ejet. Sensor gerbang. Ya, di Bang. Kenapa kau lempar cancel? Aku suka kan sama kucing. Gak aku lempar itu. Tinggal buat pagarnya kan. Sensor pagar untuk ngapain? Membuka gerbang. Lupa yang kita bahas kemarin. Ya, padahal. Buka gerbangnya otomatis terbuka gitu. Iya. Kalau datang konfigurasi ya, guys. Terus untuk semua orangnya atau untuk cuma penghuninya aja? Untuk semua orang yang mengetahui pas apanya? Oh, pakai password. begitu. Kalau untuk orang janganlah kalau otomatis, untuk mobilnya kan orang punya tangan. Ada sih pernah tonton apa Untuk mobil. di YouTube apa pakai sensor gitu, pakai KTP berbasis Arduino. Ya apalagi itu nanti mobil Tesla yang pakai apa itu bukan KTP itu. Bisa Ada pakai tergantung KTP. kitanya apa. Tergantung kitanya mau pakai konfigurasi apa. KTP, muka atau kita buat barcode. Iya, Cahaya bisa juga. Buka lah. Itu kan untuk apa human? Berarti dua sensornya nanti untuk human sama untuk apa? Benda, mobil gitu. Dan maksudnya kalau mau masuk mobilnya langsung terbuka kayak itu sendiri. Iya. Atau dikenali dulu. Boleh kenal. Kalau misalnya mobil itu mobil pencuri, kayak malah. Mobil pencuri. Gak sengaja lewat pagar itu kan? Nggak sengaja lihat pagar itu. Ini kan gerbang rumah loh, Ces. Nggak sengaja. Oh, berarti gerbang dalam. Gerbang rumah kan berarti kayak malah rumahnya kalau di pinggir pasar. Kan pas. Nggak sengaja. Hati nggak sengaja. Siapa tahu mau muter dia kan? Mau muter Iya, mobilnya. Enggak loh dulu, cara kerja sensornya ini kayak malah. Harus kayak mana mobilnya? Mobilnya. Maksudku, atau harus depan mobilnya baru gerbangnya terbuka atau biasanya cuman badan mobilnya aja udah gerbangnya udah langsung terbuka gitu maksudku. Gimana buat ya? Apalah, di depan gerbangnya itu harus ada kayak kemarin kita belajar sedikit itu harus dilewati 2 gerbang dia. Harus lewat dia muka harus lewat dia dari depannya sama belakangnya. Berarti ini adalah ya codingan. Ada pasti. Semuanya ada kalau sensor Udah. wajib ada. Udah. Iya. Tapi nggak bagusnya itu. Udah bisa kali. Bagusnya. Ya.
Terima kasih. Atau ada ide lain? Ada di dalam pit. Kali dia. Nggak ada lagi ya. Aku udah pas deh itu. Aku udah pas. Pecah. Iya. Aku pun cuma satu itu yang dapatku. Berarti yang satu itulah kita bikin Aten. Memang brilliant juga ya dia. Kita tertarik kali ya sama itu. Apa yang dibilang? Apa kau bilang Pil? Brilian idenya, aku tertarik sama idenya. Ya aku juga. Dia nanti Yang mana? larang. Yang apa itu? Nanti yang ada mobil, ada tembok. Iya. Jurang katanya. Out of the Iya, box nanti itu. Sticknya ini bisa mengirimkan suara kalau misalnya ada batu kan, mengirimkan suara gitu. Ah. Penggunanya itu terhubung ke earphone. Enak ya. Ya mantap juga itu. Orang buta keren pakai earphone. Ya lah, pakai earphone lah dia terus kan. Kalau ada Tapi dulu batu. dia penampilan nonton orang dia buta, mana peduli penampilan dia. Tapi yang apa ini nanti susah menurutku, nggak tahu aku apa aja. Cuman dapat ide aja aku tahu. Bisa aja sih kita cuma buat apa? Bunyinya tit gitu. Kalau makin cepat dia kayak gini ya beda-beda ya kayak gitu aja. Gak mungkin ada batu. Oh itu juga bisa lah. Iya bunyi aja biar lebih simpel. Berarti sensor itu enggak. aja situ. Nggak pala susah itu kan? Apa sih? Gambarnya juga gampangnya itu. Ya kan Pit? Gambarnya itu kak. Iya ya. Pelajari kalian lah SolidWorks gitu ya biar bisa kalian desain. Dah, Kayak kok kalian kan dikit pelatihan yang sama Bang Andi kemarin kayak kalian? Mana jelas Arduino apa sulit. Aku nggak ikut, kalian lah berarti ke situ. Aku nggak tahu, aku adanya teh. Ada pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan SolidWorks. Aku pun Berarti gak ikut aku. Aku pun Si Upil ikut. Mana deh aku yang untuk kemarin mau nyoba apa itunya DRC nyoba apa itu pakai SolidWorks. Dircem enggak mencoba aku nggak tolak laptopku pak. Aku pun ada aku coba pelajari lupa aku deadline-nya. Udah aku iya. bau capek aku bau samurnya. Jadi itu aja lah ya Sel. Tunggu dulu. Yuk. Kita bahas dulu langsung ke sensornya. Apa kita pakai? Sensor. Sensor Masih jarak. masih belum tahu aku jenis-jenis sensor. Yang ku tahu sensor itu yang bisa pakai laser tuh sensor jarak. Bisa pakai laser. Pakai gelombang, tapi pakai laser paling gampang sih. Oh. Ya sensornya Di mana nanti letak apanya? Letak sensornya. Kan nanti kan tongkatnya itu misalnya kan di apa kan digerak-gerakkan kayak gitu, berarti dia nggak konstan di tempatnya. Oh. Beda sensor, beda letak. Bisa juga kita buat di ujung semua kan nanti diangkat-angkat dia. di ujung semua bisa. Wih, mau habis gimana nih? Kita mulai lagi. Kau lah pikirlah. Kayak nggak apa ini, nggak premium ini ujungnya. Kadun, bro. Sans lah. Unlimited ini kan Pit. Nggak aku apa sih filtro. Si Pit. Ini masuk ke kamar orang nggak tahu ya orang kamar siapa. Lupa. Lanjut. Sensor apa tadi? Sensor jarak. Sensor benda. Sensor Kayaknya- benda itu kayak mana?
Sensor benda. Nggak tahu sih pinter. Sensor jarak aja nih semua itu sebenarnya. Kalau cuman sensor jarak, berarti kalau cuman bunyi aja tanda-tandanya nggak tahu lah nanti siapanya pil. Tapi ada juga- Tunanetranya. ada juga kayak sensor apa yang lain. Gimana mengidentifikasi? Cuma logamnya ada yang sensor logamnya yang ada. Sensor batu, ada sensor batu. Tahu ya kalian ada itu kayak untuk garis orang yang tunanetra. Garis, iya. Iya. Misalnya kan kayak ada jalur untuk orang tunanetra, ada dibikin garis kuning. Kayak gitu. Tiba-tiba nggak Oh, tahu ya, apa lagi. Oh iya. Maksudku kan dibikin misalnya sensor situ kan untuk mendeteksi garis itu biar jangan keluar jalur kayak gitu maksudku. Berarti ditambahin Sampai sensornya kemana ya. dibuat? Nah, Iya, di rumahnya kayak mana? Mesti jalan yang dilalui dibuat garis. enggak maksudku kan kayak di jalan memang jalur untuk orang tunanetra. Tapi kayaknya di sini nggak ada itu. Di kota-kota besar biasanya. Iya, kita buatkan rel untuk dia gitu. Enggak, cu. Kan di Enggak, kota-kota itu maksudnya kan biasanya. Maksudku kita buat lintasan dia, lintas untuk orang apa? Kita yang buat. Capek lah kita. Bukan kita yang buat. Enggak. Kan Iya, kan di kan kan kayak di dibilang kota-kota sipil. besar, kan? Kan dibilang si filter buat lintasannya kita. Ya enggak lah. Kan udah disediakan. Nanti nggak tahu orang ibu itu nanti. Tapi kayaknya masih kurang efisien, Pi. Nanti nggak bisa lagi karman dia, masa karman kita buat. Masa tahu dia karman nanti apa? Iya sih. Iya kan. Belum dapat, harus lebih banyak membaca lagi nih. Berarti nanti dibikin misalnya ada suaranya 3 meter lagi ada benda, ada batu kayak gitu ya. Atau gak usah. Kayak Google Map. Oh iya, gak tahu juga nih dia kayak mana jarak 10 meter ate. Gak bisa dia Enggak lihat. lah. Jarak 30 cm lah apanya itu. Sensor itu udah bisa menentukan langsung. Udah bisa tahu. Mau pakai apa nih hitungan feet? Tahu nggak kalian hitungan feet? Pakai kaki. Kan orang buta gak tahu kayak mana berapa panjang 30 cm. Udah sejak lahir ya. Gimana? Nanti dibilang 1 meter lagi ada batu. Tong nggak tahu dia berapa 1 meter. Oh, atau gini. Dia kan pakai bunyi. Jadi kalau misalnya ada benda batu misalnya udah jarak 1 meter lah dulu. Suaranya itu bunyi agak kecil gitu. Nah, setelah makin dekat, suaranya makin kuat. Makanya, jadi kalau udah kuat, suaranya di situlah batunya kayak gitu. Oh. Baru duduklah dia. Itu memang aneh sih. Jadi kayak kita mencari batu lah. Iya cu. Susah kali kayak mana caranya. Ini kayak udah sempurna lah tongkat itu kupikir. Kalau udah digoyang-goyangkan kayak gini ya, nggak ada orang baru ditekan ke bawah masih nggak dalam ya pasti lurus lah jalannya. Kayak udah sempurna tongkat itu. Maksudnya Nggak tahu, nggak ngerti. Tongkat pada dasarnya itu sebenarnya udah kayak sempurna kupikir. Kayak susah kali mendapatkan fiturnya. ya juga sih. Soalnya nggak tahu kita apa yang dirasakan orang itu ada. Iya. Coba dulu. Harus wawancara Trial. lah. Satu hari jadi orang buta. Trial. Gimana? Iya kayak mana ya dia? Itu bagus sekali deh tapi
setelah masuk ke dalam rupanya tumpulnya. Anjir lah. Ya gak apa-apa sih, cuma nambahin fitur doang. Ya apa mungkin? Apa mau kita tambahin fiturnya? Gak ada kali. Apa ya? Kalau dekatnya dia 30 meter dari dia jaraknya atau 30 meter dari tongkatnya, walau gunanya jadi bingung lah nanti dia bunyi-bunyi. Kalau mau kita buat Gini aja sensor bikin. Hati-hati ada benda kayak gitu. Kita lebih waspada dia. Hati-hati ada objek. gimana ya? Hati-hati. Hati-hati ada objek. Tapi lebih apa dia mengeluarkan suara daripada bunyi itu. Iya. Takutnya kan jadi mengganggu juga. Bayang kalau tiap saat mendengar suara dengungan. Ya kan, makanya pakai earphone dia biar nggak mengganggu sama sekitarnya juga. Iya. Gimana? Berarti pakai apa ya? Kayak suara manusia gitu. Pakai suara manusia terus dikirimkan ke apa? Earphone. Yup. Itu sih. Gimana, Pil? Biar bisa kita tentukan apa ya nanti sensornya. Kalau masalah bunyi udah fix kan langsung ke sensornya kita sekarang. Iya, sensornya yang sekarang. Masuk bukan Pit, kau bilang tadi sekitar beberapa meter ada apa? Benda itu kau bilang tadi. Enggak, yang apa kayak gini misalnya. Hati-hati ada objek kayak gitu. Itu kan apanya itu? Pemberitahuannya. Ya, Ini apa bagian sensornya kayak sekarang? Kayak mana dia mengetahui sensor itu? Apa itu objek itu? ya misalnya kan dalam misalnya di ketinggian segini kan misalnya di kalau ketinggiannya minimal 5 cm kayak gitu itu maksudnya. Ketinggian apa? Misalnya ada objek dengan ketinggian minimal misalnya 5 cm kan kayak terdeteksi kayak gitu terdeteksi sensornya. Atau kayak mana apa sel menurutmu? Masih mikir. Bisa nanti foto ini kan videonya ini. Nggak terlalu banyak diam kita. Maksud mobil gimana sensornya menentukan apanya? Apa yang dideteksi misalnya kayak batu kayak manusia gitu? Kan batas dari kan ada misalnya adalah batu ukuran besar lebih dari 5 cm. Nah, maksudmu itu kan diukur dari sensornya kan, dari jarak dari sensornya. Misalnya 30 cm lagi ada batu. Iya. Kayak gitu maksudnya. Nah, kalau kau bilang 30 cm lagi ada batu, Iya. Gak mungkin gak tahu si penggunanya jarak 30 cm kan? Iya juga. Atau gini, misalnya jarak 1 meter kan ada pemberitahuan, 1 meter lagi ada benda, terus setelah jarak 30 cm langsung pemberitahuan lagi hati-hati kayak gitu kan ya? Bilangkannya ya. Iya juga sih. sensornya pun kayak multi Jadi apa 2 lagi kali nanti. pemberitahuan dia. Lagian kan dia kan nggak murni dia mengandalkan sensor itu kan pasti juga gunakannya tongkatnya kayak menyentuh kayak gitu kan. Iya. Iya kan tongkatnya itu kan dibuat kayak mana tongkat orang buta? Nah itulah maksudku. Kan nggak Ya mungkin kan meraba-raba cuma ya maksudku tongkatnya fungsinya. iya kan nggak mungkin cuma sensornya diandalkannya kan pasti deraba-rabanya juga biarpun 30 cm misalnya udah bisa lah dia tahu-taunya itu.
Iya, kalau diraba-raba kan pasti dapatnya batunya itu kan. Iya. Kan ini dibuat biar lebih Cari batu hati-hati dia. Hmm. Maksudku Istilahnya. biar lebih hati-hati ya maksudku dia. Iya. Pasnya. Istilahnya kayak Gimana? 2,5 meter kan ada pemberitahuan udah bisa meraba-raba dia. Gitu. Ini dapat ini pun yang susah. Cum pertama ini tentukan topik lalu kita ya, selanjutnya kita tentukan sensor apa yang digunakan, terus selanjutnya pembahasan itu terlalu banyak kita. Oke. Kapan deadline? Gak berdeadline nih kan? Ada deadline-nya. Week 12. Apa berarti lagi? 1 minggu lagi lah kita. Besok udah week 11. 12 Pengumpulan video Zoom week 12 juga. Iya, week 12 semuanya. Cuma sama PPT-nya. Itu desainnya udah agak bisa lah dimulai. Ya, Pil? Desainnya. Dapat. Desain tongkatnya dulu. Sensornya nanti aja kita tambahkan. Gak tahu aku pakai apa desain Phil. Gak pernah aku pakai SolidWorks. Sama-sama mencoba lah kita. Kan gampang sih, cuma garis lurusnya nanti bekokkan sedikit pegangannya. Agak lebih unik lah buat Ada gambar-gambar naga-naganya kayak tongkat penggandring. Penggandring. Berapa menit lagi Phil Zoom-nya? Tahu, gua aja bilang. Udah dapat lah. limit ini Ya kan, kayaknya apa tuh? zoomnya. Topiknya apa kan sensor apa itu? Topiknya smart tick untuk penyandang tunanetra. Apa tadi? Smartick. Ya, stick pintar. Oh, smart. Ya, smart tick. Adanya nama lainnya. Membuat tongkat yang menjurus ke buta. Bahasa Inggrisnya, bahasa istilahnya. Stick itu kayak umum kan? Ya, stick umum. Stick tongkat apa ya? Drum. PS. Stick drum, stick PS. Apa tadi kau bilang berku translate di Google? Tongkat buta, tongkat. Kan? Tunanetra stick. Itu aja tadi smart stick untuk penyandang tunanetra. Oke, lain. Oke, itu fix topiknya. Oke, Gan. Yang masih jauh.